فلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الله والشرف والدرجة العالية والرفعة المقام المحمود المؤتة إنك لا تخلف الموعد. اغفر لي ولوالدي يا رب، 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 اغفر لي ولوالدي يا وارحم وليجب وليك يا حسين مرحبا مستطيرا. Jangan katakan bahwa Nabi Muhammad itu telah meninggal. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menstempel bahwa Nabi Muhammad belum meninggal. La tahsabanna alladziina yuqtilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim. Jangan kamu kira orang-orang yang meninggal di jalan Allah, yang memperjuangkan agama Allah, para nabi, termasuk Nabi Muhammad, itu meninggal. Enggak. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu masih hidup di sisi Tuhan mereka, dan Allah tetap beri mereka rizki. Hidup sehidup-hidupnya. Dua kisah nyata tentang keberadaan Nabi Muhammad. Yang pertama, ini dikisahkan sama Al-Habib Umar Al-Jailani. Beliau dapat dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad dapat dari ayahnya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini kisah dialami sama Sayyid Alawi. Beliau pernah diundang ke Palestina untuk mengikuti perayaan Maulid di sana. Beliau datang di Palestina, ikut perayaan Maulid dari awal sampai akhir, semuanya biasa kecuali satu, ada yang beda, ada yang janggal. Ada satu orang yang dari awal sampai akhir itu berdiri. Ketika yang lain berdirinya pas Mahalul Qiyam saja, ini berdiri dari awal sampai akhir, nggak cuma Mahalul Qiyam. Selesai Maulid, itu orang dipanggil, ditanya sama Sayyid Alawi, kenapa kok Anda berdiri dari awal sampai akhir? Lazimnya orang Maulidan berdiri hanya pada saat Mahalul Qiyam. Orang ini pun cerita, iya Sayyid, karena sebab satu hal, satu kejadian yang membuat saya melakukan hal ini. Apa itu? Dulu saya ini Wahabi. Saya nggak percaya Nabi Muhammad datang pada saat Mahalul Qiyam. Nggak ada percayanya belas. Saya datang di acara Maulid, saya nazar bahwa saya nggak akan berdiri meskipun ketika semua orang Mahalul Qiyam berdiri. Saya nazar. Maka ketika semua berdiri saat Mahalul Qiyam, saya tetap duduk. Duduk saya. Saat saya duduk, saya lihat Nabi Muhammad lewat di samping saya. Saya ingin berdiri untuk menghormati kedatangan beliau. Tapi kata Nabi Muhammad, enggak, cukup, kamu duduk saja, nggak usah berdiri. Duduk saja. Maka semenjak saat itu, badanku terasa berat, aku nggak bisa berdiri, dan semakin hari organ-organ tubuhku semakin rusak, aku hanya bisa menjadi kembang di atas ranjangku. Nggak bisa kemana-mana. Semakin hari semakin parah penyakitku. Dan ketika aku hendak wafat, sudah sekarat, aku berjanji, aku bernazar, seandainya Allah berikan aku kesembuhan, aku akan selalu berdiri setiap pembacaan Maulid dari awal sampai akhir. Dan Allah berikan aku kesembuhan. Maka aku setiap kali berdiri, aku selalu melakukan nazarku itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, ini kisah disebutkan sama seorang ulama Lebanon. Beliau cerita, ini juga sudah viral. Beliau sampaikan kisah nyata yang terjadi di negaranya. Ulama Lebanon ini bilang, kalau kita kan di Indonesia perayaan Maulid maksimal banter-banternya nganggo mercon. Duar, bola. Allah ya Nabi, pakai mercon. Di Lebanon Selatan nggak mercon lagi, mereka pakai AK-47. Sangat. Kalau punya pistol, ditembakkan ke atas pas Mahalul Qiyam. Saking senengnya, bergembira wajib. Mereka ekstrim gembiranya. Sangar, AK-47 ditembakkan. Mahalul Qiyam, Allah ya Nabi, saking senengnya mereka. Apesnya saat itu ada salah seorang anak kecil dari keluarga Ghatas. Ghatas ini salah satu marga keluarga Nasrani, bangsawan Nasrani. Di apartemen lantai 2, ngeliat kan bocah cilik kan rame-rame kayak aku mesti seneng. Dilihat tuh, seneng. Ada satu peluru nyasar, jret, tembus kepala ke otak, berdarah langsung sekarat. Ibunya langsung bawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter yang ada di Lebanon, tim dokternya bilang, maaf Bu, ini sudah terlalu parah, pelurunya sudah masuk.
rumah sakit Lebanon gak mungkin bisa nanganin kasus seperti ini. Kami rujuk di rumah sakit yang ada di Amerika. Anda langsung segera ke sana, jangan pakai nunda-nunda. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit yang dirujuk, terbang ke Amerika. Di sana masih punya nyawa itu anak kecil. Dimasukkan ke dalam ruang gawat darurat. Tim dokter Amerika yang paling profesional di situ nanganin selama beberapa jam. Ibu nunggu di luar, ibunya. Kemudian dokternya keluar, penuh darah. Lepas masker, masih banyak darahnya. Dokternya bilang, "Bu, kami mohon maaf. Anak ibu ini sudah terlalu parah keadaannya. Pelurunya sudah sangat dalam dan kena bagian paling inti dalam otak. Dan sekarang lagi sekarat. Mending ibu temenin saja dia di saat-saat terakhirnya." Kayak apa seorang ibu dikatakan seperti itu? Nangis jerit itu ibunya. Jerit dengan kalimat yang kurang ajar bagi kita. Bagi kita kurang ajar ini kalimat. Tapi ini yang jerit kan orang bukan Islam dia. Dia jerit. Saking traumanya, saking histerisnya dia jerit, "Wahai Muhammad, kamu yang ngaku sebagai nabi, tanggung jawab kamu. Ini gara-gara kelakuan umatmu merayakan hari lahirmu, anakku celaka, anakku sekarang mau mati. Tanggung jawab kamu Muhammad." Ini ibu sampai teriak-teriak seperti itu di rumah sakit, histeris, anaknya mau mati. Lalu dokternya menenangkan, dia bawa ibunya ke pintu ruangan itu. Dokternya nggak ikut masuk, biar ibunya ini masuk sendiri. Ketika masuk ibunya udah nangis lesu lunglai. Ini apa namanya? Begitu masuk ke dalam ruangan itu, ibunya kaget ngelihat putrinya lagi duduk di samping ranjang. Kaget. Nggak cuma itu, putrinya langsung bilang, "Bu, cepet tutup pintunya, itu tutup jendelanya, jangan biarkan dia keluar, jangan biarkan dia keluar." Ibunya masih bingung, "Ya, ini anakku, kok sehat waras, kok teriak-teriak gitu?" Dideketin, dielus kepalanya, dilihat bekas tembakannya, bersih, gak ada luka sama sekali. Kemudian ditanya, "Nah, siapa yang kamu maksudkan dia itu jangan keluar siapa?" "Dia, Bu. Dia Muhammad barusan datang, Bu. Dia datang kepada aku mengelus lukaku. Lukaku sembuh, dia senyum sama aku." Maka ibunya saat itu menangis. Dokter-dokter yang lihat kejadian itu dokter-dokter semua nggak percaya. Tapi realitanya seperti ini, kenyataannya di depan mata mereka, anak kecil yang mau mati, peluru masuk, luka nggak ada. Akhirnya saat itu mereka semua, termasuk tim dokter yang menangani kasus ini, serempak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini meskipun yang hadir sedikit, tapi yang sedikit ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin berlian itu lebih banyak dari kerikil. Allah pilih di antara yang istimewa. Dan semoga sebagaimana Allah istimewakan kita pada hari ini, Allah istimewakan kelak kita. Allah izinkan kedua mata kita untuk bisa memandang wajah kekasih kita Nabi Muhammad